Seiring dengan pertumbuhan industri pangan olahan, baik industri besar menengah maupun usaha mikro kecil di Indonesia, risiko munculnya kejadian luar biasa karena pangan menjadi lebih besar. Untuk itu, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM mengembangkan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan atau PMR untuk diterapkan oleh produsen pangan olahan dalam menjamin keamanan dan mutu produknya secara mandiri melalui pengawasan berbasis risiko. PMR merupakan Food Safety Preventive Control yang dinilai lebih efektif untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa keracunan pangan karena risiko telah dikendalikan sejak awal rantai pangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, telah diatur izin penerapan PMR. Pada awal pengembangan PMR di tahun 2014, Badan POM melakukan benchmarking ke Ministry of Primary Industry Selandia Baru untuk mengadopsi konsep Risk Management Program yang telah terbukti efektif dalam menjamin keamanan dan mutu produk di industri pangan olahan di Selandia Baru. Pada tahun 2015, PMR untuk pertama kalinya dicanangkan penerapannya melalui penerbitan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur penerapan PMR secara wajib di industri, formula bayi, formula lanjutan, dan formula pertumbuhan. Pada tahun 2017, lingkup pemberlakuan PMR secara wajib diperluas untuk industri pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas. Selanjutnya, lingkup kewajiban PMR kembali diperluas pada tahun 2019 untuk industri pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptik dan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Selain itu, seiring meningkatnya kesadaran industri pangan, Badan POM membuka pengajuan untuk PMR secara sukarela untuk mendorong peran aktif dan kemandirian industri pangan olahan dalam menjamin keamanan dan mutu pangan. Pada tahun 2021, seiring meningkatnya pertumbuhan UMK yang memproduksi pangan olahan risiko tinggi, maka kewajiban penerapan PMR juga melekat pada UMK tersebut. UMK yang memproduksi pangan olahan dengan teknologi sterilisasi komersial harus memenuhi persyaratan kecukupan panas yang diterapkan Badan POM, yaitu F0, minimal 3,0 menit terhadap spora Clostridium botulinum. Sedangkan untuk UMK yang memproduksi pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, antara lain makanan pendamping ASI, pangan olahragawan, harus memastikan proses produksinya telah memenuhi CPPOB dan HACCP, sehingga produk yang dihasilkan aman dan mampu memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Selanjutnya, dalam rangka memfasilitasi UMK tersebut untuk menerapkan PMR, disusun pedoman PMR bertahap, yaitu terdiri dari tahap 1 inisiasi, tahap 2 intensifikasi, dan tahap ketiga adalah implementasi dari program manajemen risiko sebagai panduan yang dapat diadopsi oleh UMK pangan olahan risiko tinggi agar dapat menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan. Penerapan PMR diperkuat dan ditunjang dengan infrastruktur yang mendukung kinerja, diantaranya sistem aplikasi PMR yang user-friendly dan terintegrasi dengan OSS, SDM pengawas pangan dengan kompetensi yang memadai, inspection kit, penunjang kegiatan verifikasi di sarana produksi, fitur konsultasi melalui live chat, WhatsApp, dan email, dan fitur FAQ. Perjalanan panjang PMR dalam mendukung industri pangan olahan tidak berhenti sampai di sini. Namun, akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi proses pengolahan demi keamanan dan mutu produk, serta meningkatkan daya saing produk pangan olahan di pasar global. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui fitur live chat di subsite wasprodpangan.pom.go.id dan subsite pmr.pom.go.id, email pmr@pom.go.id, WhatsApp atau telepon di nomor
0813 8872 5321. Program Manajemen Risiko mendukung daya saing produk Indonesia. Badan POM, bakti untuk negeri.